Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Jago Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang 5 jenis ide konten YouTube yang paling banyak mendapatkan viewer. Oke teman-teman semua, tonton terus video saya, jangan di skip-skip karena di setiap menit ada informasi yang cukup penting untuk teman-teman semua, terutama YouTuber pemula. Yuk simak video saya sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama 5 jenis ide konten YouTube yang paling banyak mendapatkan viewer adalah konten food vlog atau mukbang. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube, di IG, di TikTok, di semua platform kalau konten tentang makanan, tentang mukbang itu pasti rame banget viewernya teman-teman. Kenapa kok bisa rame ya? Kenapa kok bisa rame? Karena gini ya teman-teman, setiap orang itu butuh referensi makanan karena biasanya orang itu makan sesuatu yang baru itu lebih enak. Terus biasanya orang yang nggak mood makan, nonton-nonton konten seperti makanan yang baru, terus misalkan di restoran yang baru seperti itu biasanya moodnya kembali lagi teman-teman. Kita sekarang bicara viewer ya, contohnya seperti kalau makanan itu biasanya Tan Boy Kyun, terus siapa lagi itu ya, Santi di Cina itu penontonnya gila-gilaan banget ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan memiliki ide seperti ini, hobi seperti ini, hobi makanan atau hobi kuliner, silakan teman-teman membuat channel seperti ini. Kalau bicara viewer pasti banyak banget, saya jamin itu teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang minim budget, saya nggak menyarankan dari sesuatu yang sederhana dulu. Misalkan teman-teman masak sendiri, terus direview sendiri, jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan minim budget, teman-teman nggak perlu ke restoran, review restorannya atau beli makanan yang mahal-mahal. Ya kalau teman-teman punya uang lebih sih enggak apa-apa ya, tapi kalau budgetnya minim ya mending membikin sendiri dulu. Misalkan contoh ya, teman-teman mau bikin tempe goreng yang asin atau manis seperti ya. Setelah jadi, mulai proses terus jadi itu teman-teman review seperti ini gitu. Jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil, kalau bisa ya gratis teman-teman. Nah, tapi kalau nanti jalannya teman-teman sudah berkembang ya monggo dipersilahkan cari restoran yang bagus-bagus, teman-teman review makanannya juga restorannya dan spot-spot terbagus di kota teman-teman. Oke. Yang kedua, ide konten yang paling banyak viewernya adalah video unboxing atau review produk teman-teman. Jadi kita bisa cek ya di semua platform, entah itu YouTube, IG, TikTok atau ya semua platform lah. Itu biasanya unboxing atau review produk itu banyak banget viewernya teman-teman, sangat banyak sekali. Contoh aja seperti channelnya Gadget ini itu ya, itu kan channel yang membahas tentang seputar HP dan elektronik ya. Setahu saya HP itu channelnya besar-besar banget ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih channel-channel seperti itu kok rame banget ya? Sebenarnya kalau menurut saya itu jawabannya simpel sekali ya. Karena biasanya seseorang yang mau beli HP, misalkan HP atau laptop dan ya segala macam lah, biasanya itu para pembeli biasanya referensi dulu di YouTube ya. Karena kenapa kok di YouTube? Biasanya YouTube kan lebih spesifik, lebih detail kan, secara durasi video kan lebih panjang ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi konten-konten unboxing atau review produk seperti ini ya memang paling banyak dicari oleh orang, karena dengan orang menonton, jadi orang tahu seperti apa sih spesifikasinya. Misalkan beli HP ya, beli HP A misalkan, si pembeli tahu spesifikasinya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, terus barangnya itu bagus atau tidak itu si pembeli tahu. Jadi oh seperti ini, jadi akhirnya memutuskan untuk membeli seperti itu teman-teman.
Jadi konten-konten seperti ini konten yang sangat bermanfaat sekali buat calon konsumen teman-teman. Nah, teman-teman yang mau bikin channel seperti ini, saya sarankan yang gratisan dulu teman-teman ya. Semisal teman-teman ingin review HP misalkan ya, misalkan HP. Pertama teman-teman ya harus kalau menurut saya, saran saya yang gratisan dulu. Yang gratisan dulu itu maksudnya dari HP teman-teman sendiri. HP teman-teman sendiri di review mereknya apa, spesifikasinya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, nanti teman-teman jadikan konten. Nah, itu yang konten pertama. Terus yang kedua, bikin konten apa sih enaknya? Ya tetap HP teman-teman, tetap HP konsisten. Nah, untuk HP yang selanjutnya bisa teman-teman milik adik atau milik ibu atau milik tetangga, teman-teman seperti itu kan, itu suatu modal yang gratis teman-teman ya. Nanti kita bicara baik-baik seperti itu. Jadi modal gratisan. Kalau teman-teman banyak duit ya monggo sih, seperti gadget ini tuh monggo. Gadget ini itu memiliki banyak duit, terus beliau beli yang baru, terus habis itu di unboxing ya, dipecah di situ, dibongkar seperti itu, langsung ditunjukin itu ya nggak apa-apa kalau teman-teman memiliki budget yang lebih. Tapi kalau menurut saya bagi yang memiliki budget yang minim ya saran saya yang gratisan dulu. Mulailah dari diri sendiri, punya sendiri, di review, jadikan konten, terus milik teman-teman atau milik saudara-saudara terdekat teman-teman. Atau misalkan contoh saja ya pulpen ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin review pulpen, ya teman-teman review aja, misalnya seperti ini. Oh, ternyata sekarangnya seperti ini, terus kita bongkar aja. Kenapa kok nggak mekan gitu? Ya kita bongkar aja. Oh, ternyata habis, tapi ini habis beneran ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mereviewnya sedetail mungkin teman-teman, biar penonton itu puas dengan apa yang teman-teman suguhkan ke penonton. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga adalah berita artis atau selebriti teman-teman. Ini mau nggak mau kita semua sudah tahu ya, kalau memberitakan atau membuat berita tentang artis itu memang viewernya rame-rame banget, karena biasanya kalau artis itu kan ada sesuatu yang ya viral biasanya, tapi yang viral itu yang agak-agak sedikit ada negatifnya seperti itu. Tapi saran saya kalau teman-teman minat dengan konten semacam ini, tolong ditata bahasanya, cara pemberitaan kepada si selebriti itu yang baik-baiknya saja, kalau yang negatif itu jangan. Ya meskipun teman-teman, yang ke arah negatif itu biasanya cepat rame. Tapi itu juga resiko juga, karena mau nggak mau teman-teman ya memberitakan tentang artis ya, public figure. Nanti jikalau video teman-teman itu viral, terus beritanya itu nggak bagus atau intinya menjatuhkan si berita artis itu tadi, ya teman-teman mungkin bisa ya tahu sendirilah seperti itu. Ya saya sarankan yang baik-baik aja lah. Angkat berita yang baik-baik, atau ya intinya tata bahasanya ditata seperti itu. Dan kalau bicara masa viewer, nggak usah khawatir, kalau berita-berita artis atau selebriti itu pasti banyak banget, apalagi yang lagi-lagi viral seperti itu, pasti banyak banget ya. Silakan mencoba. Terus yang selanjutnya adalah konten komedi atau lucu-lucuan ya. Di sini kita kembali lagi bisa cek di semua platform bahwa konten lucu-lucuan atau komedi itu memang peminatnya banyak banget ya, karena ya namanya konten komedi, lucu, membuat orang ketawa. Tapi di sisi lain juga nggak gampang juga membuat orang ketawa. Contohnya di stand up komedi atau di acara-acara lucu-lucu ya, itu susah banget ya teman-teman, karena kita harus sekreatif mungkin, kita harus melucu, kita harus bisa bikin komedi yang segar dan bisa menyejukkan penonton. Jadi lucu-lucuan itu jadi meriah teman-teman. Jadi obrolan yang sehat lah, tapi obrolan yang sehat tapi lucu seperti itu. Jadi
intinya teman-teman kalau mau bikin konten-konten komedi seperti ini, ya harus sekreatif mungkin. Kalau untuk masalah viewer, ya kita sekarang kan bicara viewer teman-teman. Itu pasti banyak sekali ya teman-teman. Itu nggak hanya konten lucu-lucuan manusia, tapi hewan juga yang lucu-lucu yang nonton juga banyak banget teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang ingin ide seperti ini ya monggo silakan buat teman-teman. Yang kelima adalah konten yang banyak viewernya, itu adalah konten pasangan teman-teman. Ya. Jadi konten pasangan ini saya lihat di YouTube, di TikTok, di FB itu memang kok kayaknya memang sangat-sangat banyak sekali yang nonton. Temanya ya mungkin tema lucu-lucuan bareng pasangan, tema yang sedikit agak apa ya, ayel-ayelan seperti itu, terus agak-agak sedikit marah seperti itu. Ya intinya membuat konten bareng pasangannya itu biasanya viewernya cepet meledak teman-teman. Jadi seperti itu. Terus bikinnya juga nggak susah-susah banget, asalkan pasangan teman-teman itu mau diajak membuat konten tentang tema keluarga, tentang pasangan. Jadi teman-teman sebelum membuat channel seperti ini ya harus ngomong-ngomong dulu sama pasangan, karena mau nggak mau teman-teman sama pasangan teman-teman ya kehidupannya disorot oleh kamera. Jadi ya memang seperti itu resikonya ya teman-teman. Biasanya kalau konten-konten keluarga ya misalkan adegan di rumah atau di kamar, di mana pun kan pasti di kamera. Memang kontennya jenisnya seperti itu. Jadi yang ditonton itu ya konten pasangannya itu tadi. Dan kalau bicara masalah viewer ya nggak usah diragukan lagi, kalau konten pasangan pasti banyak banget teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia adalah 5 jenis konten yang bisa mendapatkan banyak viewer. Semoga ini menjadi referensi bagi teman-teman, bisa membuat inspirasi, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga dari kelima video tadi ada yang cocok dengan teman-teman ya. Jadi kalau kita membicarakan viewer pasti banyak banget. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen, dukung channel saya untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.